kalau santri itu menguasai kitab kuning, dengan sendirinya dia dibekali dengan kemampuan analisis. Dan sekali akses terhadap kitab kuning, artinya dia akses ke semua khazanah intelektual Islam. Dan tidak hanya berbicara pengajaran Islam, berbicara astronomi, berbicara filsafat, berbicara teknologi. Dan tidak ada kekayaan khazanah intelektual peradaban manapun, ini menurut orientalis dari Jerman, SFNS, melebihi kayanya khazanah intelektual Islam. Dan sayangnya memang tidak disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tidak ada di perpustakaan di Banten. Adanya memang di Turki, di Jerman, di Belanda, di Paris, di Madrid. Amila barangkali sim zaman tafsir al-awal an-nahwi fi hurufin an-nahwi majrur qulujar alamat jar kasrotir kalimai bismillahirrahmanirrahim. Mardotun lirabbi go kang oleh keridhaan maring pengen saking pengen ngalap ridho lirabbi maring pengen. Jadi sesiwak iku ngebersihaken ning cangkem ndak ora bandhet cangkem. Terus ngegelati keridhaan Allah. Mardotun karena uang urip iki ujung-ujungnya adalah ngegati ridho Allah. Pesantren Salafiyah itu soko guru pendidikan di Indonesia yang dibawa oleh Wali Songo itu sesungguhnya adalah balai rombeng. Ya seperti ini Salafiyah ini. Saat itu kan di surau-surau oleh para Wali Songo itu. Jadi belum klasikal. Jadi ya pengajiannya kayak begini aja. Dan yang paling inti di Salafiyah itu adalah fokus pada pembelajaran agama. Mengkaji kitab-kitab klasik. Kitab yang disebut dengan kitab kuning itu. Pesantren di Banten sebenarnya sudah berdiri lama sekali, jauh sebelum Kesultanan Banten berdiri. Kenal ada Syekh Karang, pendiri pesantren pertama, tidak hanya di Banten tapi juga di Pulau Jawa. Kemudian Kesultanan Banten berdiri dan pengajaran Islam disupport sepenuhnya oleh Kesultanan Banten. Di sana ada lembaga pengajaran Islam yang disebut dengan Komplek Kasunyatan. Adalah lembaga pengajaran Islam, tidak hanya mengajarkan Islam tingkat elementer tapi juga tingkat advance. Bagi Kesultanan Banten, pengajaran Islam itu menduduki top priority. Dan dari situ pengajaran kitab kuning makin masif lagi. Karena alumni Mekah ini ketika balik ke Banten, di samping dia menyandang gelar haji, ya karena dia belajar Islam juga di sana, mendapatkan gelar dari masyarakat sebagai kiai. Dan itu makin mempopulerkan pengajaran kitab kuning tidak hanya di Banten tapi juga di Nusantara. Ciri pesantren Salaf itu adalah kitab kuning. Kitab kuning itu ya kitab gundul. Makanya santri Salaf itu kan diajarin berpikirnya pertama mikir bagaimana cara baca, karena gundul ya tidak ada harkatnya, tidak ada jabar jernya. Itu kan mikir kita bagaimana ini dibaca A, ini baca I, ini baca U, mikir cara baca dari aspek nahu sorobnya gitu ya. Kemudian mikir bagaimana memaknai, di samping mikir memaknai bagaimana mengambil paham dari situ. Jadi ada 3 dimensi sebetulnya yang terjadi di pesantren Salafiyah itu. Jadi luar biasa. Bayangkan orang Jawa, orang Jakarta gitu, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bacanya bahasa Arab, Arabnya gundul. Ketika mengajarkan kitab kuning dalam disiplin ilmu fikih, kadang-kala mereka juga menjelaskan aspek bahasanya. Seperti yang sudah saya pernah kaji,
Tata bahasa ini memang bahan ajar yang paling populer di Banten. Hampir setiap santri di kampung-kampung di Banten itu mempelajari tata bahasa Arab. Sesuatu yang oleh orang Arab sendiri itu dianggap sangat aneh. Karena mereka menggunakan bahasa Arab pasaran. Sementara di Banten bahasa Arabnya bahasa Arab formal. Dan ini memang heritage dari apa yang dikembangkan, dibina oleh Syekh Nawawi dan murid-muridnya. Lan dan jazmakan ia kabeh bisukuni kelawan sukun. Pesantren itu memang banyak, di mana pun daerahnya itu pasti ada pesantren. Ya, ada pesantren modern dan juga ada salafiyah. Kenapa saya memilih pesantren salafiyah? Pesantren salafiyah itu betul-betul belajar dari mulai dasar, mulai kita belajar huruf, lalu kita belajar kalimah, bahkan ya kita belajar kitab kuning. Banyak orang yang mengatakan bahwa kitab kuning itu sudah kuno lah, bahkan ya mungkin langka gitu kalau diibaratkan sekarang lah udah kuno. Bagaimana caranya saya pribadi masuk ke sini supaya orang-orang yang berkata kitab kuning ini kuno, kita supaya bisa mengembangkan kembali kitab kuning itu bukan orang sembarangan yang membuatnya atau yang menyusunnya. Itu adalah orang-orang yang luar biasa mulia menurut saya. Ya tentunya mulia di hadapan Allah dan juga mulia di hadapan manusia juga. Tentunya mungkin bisa kita sebut ya Syekh Nawawi Tanara yang sudah luar biasa terkemuka hingga saat ini juga terkenal. Seseorang yang memang tidak hanya menguasai satu ilmu, tetapi juga beberapa ilmu dia kuasai, maka setelah dia menguasai beberapa itu baru dia bisa menulis kitab. Dan ini tidak untuk kelaikan golongan, bukan untuk kelaikan pangkat, itu aja bedanya. Sehingga kemurnian menulis itu adalah betul-betul sesuai dengan syarat ilmiah itu. Tidak ada tendensi apa-apa, kecuali untuk mengembangkan ajaran, memelihara ajaran yang turun-temurun, yang sanadnya tidak terputus. Kalau kitab kuning dipakai sebagai metode pengajaran Islam yang sangat konservatif, santri dituntut untuk menguasai bidang ilmu Islam tradisional secara komprehensif. Kitab kuning memberikan jawaban yang luar biasa. Seorang kiai yang menguasai kitab kuning, maka dia akan menghafal dan menguasai semua aspek yang diajarkan di kitab kuning. Di kitab kuning itu ada aspek spiritual, ada aspek penghormatan terhadap guru, ada aspek penghormatan terhadap transmisi ilmu. Jadi tidak hanya ilmu sebagai sebuah disiplin ilmu rasional. Bagi semua kiai, belajar di bawah bimbingan seorang alim, itu harus seorang alim yang memiliki sanad yang terhubung sampai ke Rasulullah. Dan itu adanya hanya ada di kitab kuning, ada di pesantren salafi. Kalau kita berbicara referensi ilmiah, riwayat, data, itu harus otentik. Dan itu dijaga di kitab kuning. Kita tidak mungkin mengajarkan satu kitab dikarang oleh ulama yang ulamanya tidak jelas sanadnya, tidak jelas genealogi intelektual. Kitab kuning insya Allah mampu menjawab segala tantangan dari zaman ke zaman. Ya, jadi lengkap, sangat lengkap, sangat lengkap. Sebutlah ada pelajaran hukum, fikih, ya, ada akidah teologi, ada juga politik, siasah, ada juga ekonomi, muamalah. Jadi sebetulnya sangat lengkap. Ada juga ilmu biologi, ada ilmu astronomi, gitu. Ada ilmu waris, ya, hitung menghitung, aljabar, segala ada. Kitab kuning. Kitab kuning ini adalah bukan hanya sekedar mempelajari kitabnya kita ya, tapi juga kita melestarikan karya ilmiahnya para ulama-ulama dulu. Kalau tidak kita sebagai umat Islam
yang melestarikan karya-karya ulama ini siapa lagi seperti itu. Karena kitab kuning ini memang kalau sepintas serasa sulit untuk dipelajari. Tapi kalau kita sudah menguasai, sudah tahu cara baca dan sebagainya, ternyata lebih enak membaca dan lebih mudah memahami apa yang terkandung di dalamnya. Pengajaran kitab kuning itu saya amati itu konsisten. Hatta sampai di Thailand Selatan, Filipina, di beberapa daerah dunia Melayu, kopi karbon dari apa yang diajarkan waktu di Mekah. Jadi rupanya koloni Jawa, koloni Nusantara belajar Islam di Mekah menggunakan bahasa pengantar, bahasa dari daerahnya. Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai salah seorang mahaguru yang mengajarkan kitab kuning di Mekah, dan Martin van Brunissen menyebutnya sebagai guru hampir bagi semua ulama di Asia Tenggara yang telah menulis hampir semua disiplin ilmu yang diajarkan di pesantren, itu mengajarkan kitab kuning di Mekah, di Arab Saudi, itu dengan menggunakan bahasa Jawa, Banten. Dan itu direplikasi oleh semua muridnya, meskipun itu adanya di Thailand. Saya kebetulan dari Yala tahun yang lalu diminta bicara di 2 pesantren tentang pengajaran karya-karya Syekh Nawawi di Banten. Dan santri-santri yang belajar di pesantren di sana, itu mereka masih bisa menggunakan bahasa Melayu, bahasa Jawa, karena mereka belajar kitab kuning. Sebenarnya ada perubahan kultural. Pesantren Salafi sendiri jumlah santrinya secara kuantitas ya, karena memang gempuran oleh dunia sekolah. Banyak pesantren Salafi yang bertransformasi menyelenggarakan sekolah umum. Banyak siswa yang tinggal di pesantren Salafi dan banyak madrasah-madrasah yang dulu mengajarkan kitab kuning karena penyeragaman kurikulum oleh Kementerian Agama, lalu juga oleh gempuran pragmatisme yang namanya penyeragaman, ijazah dan seterusnya. Ini memang ada hubung kait dengan politik kebudayaan. Mau tidak mau menggiring masyarakat untuk melakukan asimilasi kultural. Dan salah satu bentuknya adalah membawa anaknya tidak ke pesantren Salafi, tapi ke madrasah. Dan madrasah juga sudah melakukan transformasi. Madrasah itu umumnya adalah seperti sekolah umum yang berlabelkan agama. Dan sekarang bahan ajar di madrasah umumnya berbahasa Indonesia, tidak berbahasa Arab. Dan saya sendiri ketika mengajar kitab kuning di perguruan tinggi, dari 40 mahasiswa yang saya ajar, hanya 2-3 saja yang mengerti kitab kuning. Selebihnya mereka tidak akses lagi. Dan pengajaran kitab kuning itu sudah menjadi minoritas. Dulu seorang santri, seorang pemuda yang tinggal di sebuah kampung meskipun dia bukan santri, ketika surat menyurat pasti dia menggunakan Arab Pegon. Artinya itu replikasi dari kitab kuning. Tapi sekarang ketika orang WhatsApp ngirim surat, ya hampir jarang menggunakan Arab Pegon. Faktornya mungkin penggeseran zaman yang luar biasa ini, zaman yang sudah luar biasa modern ini, mulai dari internet, bahkan kitab kuning juga bisa kita masukkan ke HP, kita bisa baca di HP, sehingga kita tinggalkan. Itu masih mending orang yang masih bisa baca di HP, tapi yang lebih mirisnya ini sama sekali yang tidak mempelajari, sehingga banyak pembuktiannya, bukan hanya sekedar orang yang tidak mempelajari, bahkan orang-orang yang mempelajari, yang mengkaji kitab kuningnya saja, itu belum pasti kita bisa mampu melakukan sesuatu yang ada di dalam kitab kuning itu sendiri. Nah, apalagi orang yang tidak sama sekali belajar di dalam kitab kuning itu. Entah itu sholatnya bagaimana, saya juga bingung. Kalau belajar di sekolah formal, yang saya rasakan itu hanya minim sekali guru menyampaikan. Tetapi kalau di pesantren Salafiyah ini, memang betul-betul dari dasar. Mulai dari kita diajarkan toharoh bagaimana, terus doa-doanya juga bagaimana. Itu yang luar biasa menurut saya.
Sangat penting sekali untuk belajar kitab kuning itu. Karena apa? Tadi kalau kita lihat prosesnya juga ini betul-betul luar biasa. Prosesnya ini sangat lama. Kalau kita pengen benar-benar bisa 100% mempelajari kitab kuning ini luar biasa, jangka waktunya lama. Berbeda dengan pesantren-pesantren di lain salafiyah. Bahkan di sekolah formal itu singkat waktunya. Karena memang tujuannya itu kalau sekolah, contoh sekolah formal itu sudah jelas. Kita ranahnya untuk kerja barangkali seperti itu. Tapi untuk salafiyah ini benar-benar kita ketika kita sudah beres melakukan pendidikan di pesantren salafiyah, itu kita betul-betul untuk mengabdikan diri kita di tengah masyarakat. Itu saja. Dan intinya dan belajar di pesantren salafiyah ini saya pribadi bukan untuk mengejar pintar, tetapi berusaha untuk menjadi orang yang benar. Kalau tidak ada santri yang mempelajari jurumiyah, amil, kemudian takrib, safinah, terus sampai kitab-kitab yang besar, bagaimana karya-karya ulama itu bisa berkesinambungan dipelajari oleh generasi yang berikutnya? Kan itu tuntunan, ya, tuntunan, teori-teori, metodologi yang harus diketahui dari generasi ke generasi. Bagaimana pemerintah mendorong melestarikan pengajian ala salafiyah kitab kuning. Di samping melestarikan, mengembangkan. Sehingga pendidikan tidak hanya diajak pada alur soal pekerjaan. Yang sering saya sampaikan sebenarnya dari dulu saya kritiki. Seolah pesantren salafiyah itu tidak masuk kategori pencerdasan bangsa. Makanya jarang diopenin pesantren salafiyah. Hidup sendiri, mau mati juga terserah Tuhan aja gitu. Itu pesantren salafiyah ya. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal hirman, inhadu ahlal watan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wa la takun Pemerintah kalau ingin posisinya naikkan status pesantren, dalam posisi jangan menyalahkan, jangan mengkambing hitamkan. Ayo mensupport. Dari yang 7 juta itu, mungkinkah pesantren bisa memiliki misalnya 50%-nya saja 3,5 juta. Saya kira belum ada pesantren yang mengkoleksi 3,5 juta eksemplar kitab kuning. Saya belum pernah dengar itu. Tidak mungkin bisa karena mahal. Dan itu perlu didukung oleh pemerintah. Artinya pemerintah perlu mendukung secara sistematis, secara berkelanjutan, supaya hazanah intelektual Islam klasik yang kaya ini bisa nyampe ke dunia pesantren. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.